Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Sri Zurliani, SSOS MBA, selaku dosen mata kuliah Kewirausahaan dan Rencana Bisnis dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Sarah Destia Pradana, selaku moderator bersama rekan-rekan tim saya yang akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai proposal dan laporan penyelesaian usaha dengan nama bisnis Desuka. Adapun anggota tim dari kelompok 5 dapat dilihat pada slide yang telah tertera. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai presentasi yang akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Kepada rekan-rekan, waktu presentasi disilahkan. Baik, untuk pertama saya akan menjelaskan bagian latar belakang kenapa kami memilih ide ini sebagai usaha kami. Seperti yang kita tahu, dalam beberapa tahun terakhir, industri kuliner di Indonesia sedang mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini tidak terlepas dari adanya pengaruh gaya hidup generasi muda yang sekarang lebih menyukai untuk mencoba makanan baru yang tidak hanya enak, tetapi juga menarik dari segi visual dan juga berbahan lebih sehat. Dari situlah kami dapat melihat peluang untuk mengembangkan produk yang berbahan dasar lokal, tapi dikemas secara modern, yaitu kuramel, di mana kuramel ini merupakan bolu kukus dari ketan hitam dengan isian keju lumer di dalamnya. Selain menarik dari segi rasa dan juga visual, kuramel juga mudah dibuat, modal produksinya juga tidak terlalu besar, serta bahannya pun mudah didapat. Ditambah lagi, visual yang unik sangat cocok dipasarkan lewat media sosial. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan pada bagian bab 2, yaitu market outlook analysis. Yang pertama di sini ada force porter. Yang pertama pendatang baru, yaitu Desuka sendiri. Selanjutnya pembeli masyarakat umum terutama Gen Z. Lalu ada produk pengganti seperti banana cake, donat, kentang, dan bulu tape. Selanjutnya ada pemasok, yaitu toko bahan kue. Next. Untuk analisis toast, untuk trade, Kuramel harus bersaing dengan merek bolu ketan hitam lain yang sudah lebih dulu dikenal dan punya basis pelanggan yang loyal. Selain itu, dinamika tren makanan yang cepat berubah, serta tingginya biaya promosi digital menjadi tantangan yang perlu dihadapi. Selanjutnya ada opportunities. Tren camilan sehat dan makanan berbasis tradisional memberikan peluang bagi Kuromet untuk berkembang. Dukungan dari layanan pengiriman di Batam juga bisa dimanfaatkan secara maksimal. Selanjutnya, analisis pesaing langsung, yaitu kami melakukan perbandingan terhadap harga dan ukuran produk yang ditawarkan oleh beberapa kompetitor seperti Jar Cream, Yummy Meal Batam, Bolu Ketan Batam, Sweety Chewy. Kisaran harga dari 25.000 hingga 120.000. Next. Selanjutnya ada segmentasi dan targeting untuk demografis. Target utama kami adalah generasi muda berusia 17 hingga 30 tahun, serta ibu rumah tangga. Fokus kami lebih spesifik pada pelajar dan mahasiswa yang aktif di media sosial. Next. Untuk geografis, wilayah pemasaran difokuskan di Kota Batam yang memiliki jumlah penduduk muda cukup besar dan dikenal responsif. Next. Untuk psikografis, Kuromet menyasar konsumen yang mengikuti tren, terutama mereka yang tertarik membeli produk karena tampilan yang menarik dan sedang viral. Next. Untuk yang selanjutnya ada loyalitas tinggi, konsumen yang rutin membeli Kuromet karena suka dan rasa kualitasnya. Cirinya sering repeat order dan beri review positif. Aksinya buat program loyalitas seperti diskon atau bonus pembelian ketiga. Untuk frekuensi impulsifnya, konsumen membeli secara spontan karena tergoda visual. Untuk cirinya tertarik setelah melihat konten estetik. Untuk aksinya fokus pada konten visual yang kuat untuk dorong pembelian cepat. Next. Selanjutnya, kami menargetkan pembeli impulsif terutama Gen Z yang mudah tergoda dengan visual konten yang menarik dan promosi digital yang kreatif. Mereka cenderung melakukan pembelian spontan setelah melihat produk di media sosial. Baik, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada business creation. Next. Berikut merupakan BMC dari pesaing langsung dan tidak langsung. Untuk pesaing langsung, mereka menjual bolu ketan hitam dengan berbagai ukuran, umumnya satu kotak satu pieces seperti ukuran bento, sedang, atau besar. Sedangkan pada pesaing tidak langsung, mereka unggul dalam tampilan produk yang estetik dan kekinian. Dari perbandingan ini, kami melihat peluang diferensiasi untuk produk Desuka, yaitu bolu ketan hitam keju lumer dalam satu box isi 4 pieces kecil, yang mana konsep ini belum dimiliki oleh pesaing lain. Next.
Berikut adalah bisnis model kanvas dari Desuka. Desuka mempunyai beberapa partner utama seperti toko bahan kue dan toko grosir lokal. Kemudian aktivitas utama dari Desuka mencakup proses produksi bolu ketan hitam keju, melakukan promosi aktif melalui media sosial Instagram, kemudian mengelola pemesanan, pengemasan, dan pengiriman produk yang dikelola secara mandiri, serta menjalankan relasi dengan pelanggan melalui follow-up terhadap pembelian dan menerima feedback. Untuk nilai unggulnya, produk Corumelt hadir dengan perpaduan rasa yang unik antara ketan hitam tradisional dan keju lomar modern. Kemudian produk ini juga dikemas dalam kemasan yang estetik. Kemudian produk ini juga dalam ukuran sekali konsumsi dan hadir dengan harga yang terjangkau namun tetap dengan kualitas yang premium. Untuk bina relasi pelanggan, Desuka rutin repost konten review pelanggan di Instagram Story dan memberikan pelayanan melalui DM dan WhatsApp. Produk ini menyasar segmen pasar anak muda atau Gen Z, pencinta dessert, dan serta ibu rumah tangga yang mencari cemilan manis untuk keluarga di rumah. Adapun sumber daya utama dari bisnis ini yang pertama adalah alat dan perlengkapan produksi, kemudian bahan baku, kemasan yang menarik, produksi yang dilakukan di lokasi rumahan, serta terdapat tim produksi, marketing, keuangan, distribusi, dan desainer. Kemudian Desuka memanfaatkan berbagai saluran komunikasi dengan pelanggan melalui media sosial Instagram yang menjadi platform utama, melalui strategi direct selling, penjualan melalui DM Instagram dan WhatsApp, dukungan dari jaringan relasi, dan metode word of mouth. Untuk struktur biaya yang pertama biaya produksi yang mencakup pengadaan bahan baku dan biaya kemasan yang meliputi pembelian box packing, brand card, pita hias, dan alas packing. Kemudian untuk sumber penghasilan utama berasal dari penjualan langsung melalui sistem pre-order. Sekian. Baik, selanjutnya yaitu ada company overview. Yang pertama yaitu ada brand identity dengan kategori logo dan tagline. Logo Desuka menggunakan tipografi tebal dan membulat berwarna marun yang memberikan kesan hangat, nyaman, dan menggugah selera. Dilengkapi garis oval dan bintang untuk kesan yang ceria dan mudah diingat. Nama Desuka berasal dari suka yang berarti senang, ditambah de untuk sentuhan modern. Tagline dari Desuka for your mood menegaskan bahwa produk dari Desuka merupakan produk penambah mood. Selanjutnya pada produk dan jasa. Pada kesempatan kali ini, produk utama Desuka adalah Corumelt, bolu ketan hitam keju yang lembut, manis, gurih, dan lumer di mulut. Camilan ini memadukan rasa tradisional dengan sentuhan modern, dibuat dari bahan berkualitas. Corumelt tampil estetik, instagramable, dan cocok untuk semua kalangan. Sesuai tagline-nya, Desuka hadir sebagai mood booster di berbagai suasana. Selanjutnya yaitu ada tim manajerial dan struktur organisasi yang dapat dilihat dari slide yang sudah tertera. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kita masuk pada bab 5, Business Plan. Next. Rencana pemasaran. Strategi pemasaran Desuka mengacu pada bauran 7P, yaitu Product, Place, Price, Promotion, People, Process, Physical Evidence. Penjualan dilakukan dengan sistem pre-order melalui media sosial dan WhatsApp, sementara promosi difokuskan pada kampanye visual di Instagram, partisipasi dalam event kampus, dan kolaborasi dengan food influencer lokal. Packaging yang kami gunakan pun sudah kami sesuaikan agar menarik, higienis, dan ramah lingkungan. Untuk target utama sendiri ialah mahasiswa di Kota Batam yang menyukai makanan kekinian, unik, dan estetik. Next. Bisa kita lihat bersama marketing budgetnya, terdapat 5 poin dari promo event, merchandise dan gift, endorse influencer, peralatan booth, dan aksesoris pendukung. Next. Masuk ke rencana operasional, operasional Desuka dijalankan secara terstruktur dengan fokus pada legalitas, lokasi, aktivitas produksi, serta sistem kerja tim. Produksi dilakukan di rumah produksi yang dilakukan dengan ruang penyimpanan, area pengolahan, dan pengemasan dengan sistem pre-order mingguan untuk menjaga efisiensi dan kualitas. Kegiatan kami mencakup pembelian bahan baku, proses pembuatan Corumelt, pengecekan kualitas, pengemasan, hingga pengiriman ke pelanggan. Untuk skalanya kami terbatas, kami sesuaikan dengan pesanan yang masuk. Fasilitas produksi yang digunakan berupa peralatan rumahan seperti mixer dan oven listrik. Next. Kita lihat bersama aktivitas bisnis. Kami mulai pada pukul 7.30 hingga 14.00, dilengkapi pula dengan jadwal fleksibel seperti evaluasi dan pembuatan konten. Selanjutnya, saya serahkan kepada rekan saya.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian rencana keuangan untuk usaha Coromel ini. Yang pertama ada investasi awal. Untuk memulai usaha Coromel, kami memerlukan investasi sebesar Rp1.650.000. Dana ini digunakan untuk membeli alat produksi serta bahan baku awal dan juga kemasan. Kami juga menyisihkan dana untuk biaya tak terduga agar lebih siap saat memulai produksi. Yang kedua ada sumber modal, di mana modal usaha kami berasal dari dua sumber utama, sebesar 70% itu berasal dari dana pribadi dan sisanya 30% berasal dari bantuan keluarga. Yang ketiga itu ada produksi dan harga jual. Produk utama Cromwell ini adalah bolu ketan hitam, keju lumer dalam bentuk mini box. Biaya produksi persatuannya sekitar 21.000. Untuk harga jual ditetapkan sebesar 25.000 per box, sehingga kami mendapatkan margin kotor sebesar 4.000 per produk atau sekitar 16%. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya untuk praktik wirausaha, next. Selama periode open PO dari batch 1 sampai batch 3, kami telah mencatat seluruh transaksi penjualan yang masuk dengan total 1.652.000 yang berasal dari pesanan bolu dan biaya tambahan seperti jasa kurir serta add-on package. Kemudian, next. Berikut adalah rincian terkait arus kas. Kami memulai dengan modal awal sebesar 400.000. Selama 3 batch produksi, kami mendapatkan pemasukan sebesar 1.652.000 dengan total pengeluaran bahan baku 958.000. Dengan demikian, sisa kas usaha kami saat ini adalah 1.094.000. Selanjutnya, pada tabel di samping merupakan perhitungan laba rugi Cromwell dari Desuka untuk periode Juni 2025. Total pendapatan 1.652.000 yang terdiri dari penjualan bersih 1.602.000 dan pendapatan lain-lain sebesar 50.000. Sementara itu total pengeluaran bahan baku 958.000, jadi laba bersih yang kami peroleh adalah sebesar 694.000. Sekian saya kembalikan kepada moderator. Baik, yang terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Rencana bisnis Desuka menunjukkan potensi kuat sebagai inovasi cemilan lokal dengan pendekatan kekinian. Produk Cromwell memadukan cita rasa tradisional ketan hitam dengan isian keju lumer yang modern menjadikan cocok untuk semua kalangan. Selanjutnya, analisis pasar menunjukkan bahwa Cromwell berpeluang besar memenuhi kebutuhan konsumen akan cemilan yang enak dan menarik ke depannya. Harapan dan saran yang perlu dikembangkan mencakup perluas promosi digital, varian rasa, kolaborasi, serta riset pasar berkala untuk menjaga relevansi produk. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga ide bisnis Desuka dapat memberikan gambaran yang jelas dan bermanfaat bagi semua kalangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.